di kesempatan subuh sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Alhamdulillah kita bersyukur di waktu yang penuh berkah ya. Semoga kita mendapatkan keberkahan, subutul khair ditetapkan dalam kebaikan, waziyadatul khair dan dilipat gandakan kebaikan untuk kita semua. Dan seperti biasa kita awali waktu yang penuh berkah ini dengan mengkaji beberapa ayat atau beberapa hadis. Di antaranya kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk kajian hari ini kita akan sama-sama mengkaji tentang ini ya, tentang salah satu buku bahwa kiamat sudah dekat. Nah, di sini bahwa penulis ya menulis yang pertama itu tentang latar belakang ya, bahwa kenapa gitu ya kita harus mengimani ya atau hari kiamat ini ya, bahwa dalam Quran, dalam hadis disampaikan ada faidah-faidah yang harus kita ambil pelajaran ya dari beriman kepada hari kiamat ini. Nah, kenapa dibahas gitu ya tentang kiamat sudah dekat dan sebagainya. Nah, yang pertama adalah untuk mengaktualisasikan iman kepada perkara yang gaib, dan ini merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Bahwa dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, diantaranya dikuatkan dalam hadis bahwa aku disuruh untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat ya, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan beriman kepadaku dan kepada risalah yang kubawa. Jika mereka sudah beriman, maka darah dan harta mereka terlindungi, kecuali jika mereka tidak menunaikan haknya dan perhitungannya ada di tangan Allah. Nah, jadi beriman kepada yang gaib, nah ini adalah meyakini ya semua yang sudah disampaikan oleh Allah atau disampaikan oleh Rasulullah dan ditegaskan secara sahih ya dengan riwayat tentang berbagai peristiwa yang sudah disaksikan ataupun yang belum disaksikan, yang kita tahu bahwa semua informasi itu adalah benar, semua informasi itu adalah valid. Bahwa nah info-info ya tentang perkara yang gaib harus kita imani, ini adalah salah satu tanda hari kiamat. Nah, jadi tanda-tandanya diantaranya ya keluarnya Dajjal, ada Nabi Isa turun ya, Nabi Isa bin Maryam turun, kemudian keluarnya Ya'juj Ma'juj, keluarnya binatang melata, terbitnya matahari dari barat, peristiwa lain yang sudah disampaikan secara sahih ya. Nah, jadi itu salah satu hikmah ya kenapa harus mempelajari. Kemudian yang kedua adalah bahwa pengetahuan tentang tanda-tanda hari kiamat itu bisa mendorong kita untuk lebih taat kepada Allah ya, dan mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Nah, jadi pengetahuan tentang hal ini ya, bahwa peringatan bagi orang-orang yang lalai, kemudian anjuran untuk segera bertobat ya, serta tidak bergantung kepada dunia gitu ya, terus mencari-cari kehidupan, kenikmatan dunia gitu ya. Nah, bahwa ini sudah dipraktekkan oleh Rasulullah bersama para sahabat saat mengetahui ya kedatangan salah satu tanda hari kiamat. Dalam riwayat Bukhari Muslim disampaikan bahwa suatu malam Nabi Muhammad bangun dan bersabda, celakalah bangsa Arab akibat satu kejahatan yang sudah mendekat. Pada hari ini dinding yang menutup Ya'juj Ma'juj sudah terbuka sedikit. Nah, jadi ini ya Rasulullah menyampaikan bahwa celakalah bangsa Arab akibat satu kejahatan yang sudah mendekat. Nah, pada hari ini dinding yang menutupi Ya'juj Ma'juj sudah terbuka sedikit. Nah, lanjutan hadis ini menyampaikan bahwa bangunkan para penghuni kamar atau para istri ya, para istri Nabi, agar mereka melaksanakan sholat. Betapa banyak orang yang berpakaian ketika hidup di dunia, namun telanjang ketika di hari akhirat. Nah, jadi
ini Rasulullah ya menyampaikan seperti itu, bahwa di antara tanda-tanda kiamat ya, supaya kita merasa takut gitu dan mendorong jiwa kita untuk lebih taat kepada Allah dan betul-betul mempersiapkan diri ya untuk menghadapi hari kiamat yang begitu menakutkan gitu. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan tentang tanda kiamat ini mengandung penjelasan mengenai sejumlah hukum syariat dan permasalahan fikih. Nah, dalam riwayat tentang keberadaan Dajjal di muka bumi ya, yang disebutkan bahwa ketika itu satu hari seperti 1 tahun dan satu hari yang lain seperti 1 bulan. Jadi beberapa orang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah ya tentang panjangnya hari-hari yang dilalui manusia ketika Dajjal muncul di dunia. Seorang sahabat bertanya, apakah dalam 1 hari cukup waktu bagi kami untuk melaksanakan sholat sehari? Rasulullah bersabda, tidak, namun perkirakanlah sendiri. Ya, jadi ketika waktu tidak sesuai ya, kalau sekarang kan 24 jam itu begitu teratur ya, tapi nanti bahwa ketika Dajjal ada gitu ya, bahwa disampaikan 1 hari itu seperti 1 tahun gitu ya, dan 1 hari yang lain seperti 1 bulan gitu ya, sehingga para sahabat bertanya bahwa apakah dalam 1 hari itu cukup waktu bagi kami untuk melaksanakan sholat sehari? Rasul menjawab, tidak, namun perkirakanlah gitu ya, berikanlah sendiri waktu-waktu sholat dalam sehari. Jadi harus bisa memprediksi nanti ya. Jadi nah, dari riwayat ini dapat disimpulkan bahwa umat Islam melaksanakan sholat di satu negeri yang waktu siang dan malamnya berjalan sangat panjang sampai berbulan-bulan gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah pengetahuan Nabi Muhammad tentang tanda-tanda hari kiamat ini bersifat gaib ya, yang tidak bisa diketahui dengan dikira-kira atau diduga-duga, bahwa fakta ini merupakan bukti kebenaran risalah beliau ya, dan beliau adalah utusan Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Allah berfirman dalam Quran surah Jin ya, Alimul Ghaib, dialah Allah yang tahu tentang gaib gitu ya, yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dan dia pun tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, illa man irtada, kecuali ya illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, kecuali ya, jadi Allah tidak ingin ya memperlihatkan hal yang gaib kecuali kepada rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga atau malaikat di muka dan di belakangnya. Nah itu ya, bahwa yang kelima, nah dengan mengetahui tanda-tanda hari kiamat, kita bisa menyikapi tanda-tanda itu dengan cara yang sesuai dengan syariat ya, sehingga tidak ada persoalan yang rancu untuk dipahami. Seperti misalnya tentang informasi tentang kedatangan Dajjal ya, ciri-cirinya, bentuk matanya, keningnya, dan segala sesuatu tentang Dajjal. Dengan demikian kita dapat menghindar nanti ya dari malapetaka yang dibawanya. Bahkan kita bisa tahu bahwa dia itu adalah Dajjal. Nah, jadi kenapa harus tahu ya, supaya nanti kita bisa menghindar. Kemudian yang keenam, untuk mempersiapkan diri menghadapi kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang tentu akan berbeda jika menghadapinya secara tiba-tiba. Nah, jadi harus diketahui dulu dari sekarang ya. Yang ketujuh, kenapa kita harus tahu ciri-ciri hari kiamat itu? Untuk membuka harapan kita ya sebagai umat Islam, bahwa salah satu tanda hari kiamat adalah kemenangan Islam kembali ya. Jadi Islam akan kembali jaya, yang akan tersebar di seluruh muka bumi. Nah, agama Yahudi dan Nasrani akan lenyap. Hal ini berdasarkan pada kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa Islam akan jaya kembali dan bisa mengalahkan agama-agama yang lain walaupun orang kafir membencinya. Nah, ini ya, bahwa mudah-mudahan ketika tiba saat itu ya, Islam kembali jaya dan Yahudi Nasrani lenyap. Nah, itu adalah salah satu tanda hari kiamat. Kemudian kedelapan, nah ini kedelapan adalah pemenuhan kebutuhan fitrah manusia ya, bahwa fitrah dasar manusia itu selalu ingin mengungkap segala sesuatu yang belum terungkap dan mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang dilandasi dengan penegasan agama ya, dalam riwayat yang sahih tentunya ya, berkaitan dengan perkara yang gaib. Nah, jadi Islam sudah menutup jalan bagi para pendusta yang mengaku bahwa dirinya dapat mengetahui perkara yang gaib, baik itu seperti paranormal, peramal, dukun, ataupun orang-orang yang seperti itu ya. Dan melalui wahyu kita bisa tahu
peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang yang merupakan tanda hari kiamat. Nah, di sini ada bagaimana cara menyikapinya gitu ya, tentang hari kiamat ini, tanda-tanda hari kiamat ini. Nah, jadi para ulama sudah banyak menulis ya tentang tanda hari kiamat, bahwa banyak sekali ya di situs-situs internet juga ya. Nah, jadi sehingga dengan banyaknya informasi dari acara-acara televisi, dari siaran radio, dari situs-situs internet, banyak yang membicarakan tentang tanda hari kiamat ini. Nah, bersamaan dengan hal itu maka muncul sejumlah keraguan ya, dan merasa ragu, kerancuan dalam diri seseorang ya, bagaimana menyikapi nas-nas tentang tanda hari kiamat. Nah, di sini dipaparkan ya bahwa harus seperti apa kita menyikapi ya informasi yang begitu banyak tentang tanda hari kiamat. Yang pertama adalah hanya mengambil dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih ya, karena banyak juga yang menceritakan hal-hal yang tidak digambarkan ya dari Quran ataupun hadis. Nah, jadi sekali lagi ketika kita menyikapi berbagai informasi tentang tanda hari kiamat itu, yang pertama kita hanya mengambil dalil dari Quran dan hadis yang sahih. Nah, Al-Quran dan hadis yang sahih merupakan sumber utama ya untuk mengetahui hal yang gaib. Tadi di surah An-Naml misalnya, Qul, katakanlah, la ya'lamu man fis samawati wal ard. Tidak ada seorang pun di langit atau di bumi yang tahu ya al-ghaib, yaitu perkara yang gaib, illallah, kecuali Allah, wa ma yash'urun, dan mereka tidak tahu ayyana yub'atsun, kapan mereka akan dibangkitkan. Jadi sekali lagi hanya mengambil dari dalil Quran dan hadis yang sahih-sahih saja. Misalnya ini ya, dari surah Jin, alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Dialah Allah yang tahu hal yang gaib, dan dia pun tidak memperlihatkan kepada seseorang ya tentang hal gaib ini kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Nah, jadi Allah terkadang ya memberikan informasi kepada Nabi Muhammad tentang beberapa perkara yang gaib ya untuk kemaslahatan umat Islam. Salah satunya adalah tanda hari kiamat yang merupakan perkara yang gaib yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, info tentang tanda-tanda hari kiamat ini didapat dari kisah-kisah Israiliyat ya, dan mimpi ataupun mengaitkan peristiwa politik dengan tanda hari kiamat tanpa dalil yang benar. Jadi hati-hati ya. Nah, kemudian di sini ya sudah intinya alasan yang pertama itu ya. Kemudian harus menyikapinya merujuk kepada para ulama yang terpercaya. Jadi tadi yang pertama itu kita menyikapi tanda hari kiamat, yang pertama harus sesuai ya dalilnya dari Al-Quran dan juga hadisnya yang sahih. Yang kedua adalah harus merujuk pada para ulama yang terpercaya. Misalnya siapapun yang ragu ya tentang tanda hari kiamat, tidak terburu-buru untuk mengungkapkan secara terang-terangan ya sebelum didiskusikan dengan para ulama. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakan oleh kalian ya kepada orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Nah, di sini ya. Nah, kemudian di surah An-Nisa juga dikuatkan, walau radduhu ila rasul. Seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul, wa ulil amri minhum, dan kepada ulil amri di antara mereka, la alimahul ladzina yastanbitunahu. Nah, tentu orang yang ingin tahu kebenarannya ya dapat mengetahuinya dari siapa? Dari ulil amri. Walaula fadlullah, kalau bukan karena karunia Allah, warahmatu, dan rahmatnya, lattaba'tum syaitan illa qalila, tentu kalian akan mengikuti setan kecuali sebagian kecil di antara kalian. Nah, jadi cara yang ditempuh oleh para pendahulu kita ya, seperti yang disampaikan oleh Abu Tufail, bahwa suatu ketika aku berada di Kufah ya, tiba-tiba ada seseorang yang berseru, Dajjal sudah keluar gitu ya. Kami pun menemui Huzaifah bin Usaid ya, ia adalah seorang ahli hadis, dan aku bertanya, Dajjal sudah keluar. Huzaifah membantah gitu ya. Duduklah, aku pun duduk. Lalu datanglah seorang pemuka yang dituakan di Kufah dan berkata, Dajjal telah keluar dari penduduk Kufah
Dajjal telah keluar dan penduduk Kufah sudah mengutuknya. Huzaifah pun berkata kepadanya, duduklah. Orang itu duduk. Lalu dikatakan kepadanya bahwa kabar itu adalah berita bohong gitu ya. Kami lantas berkata bahwa wahai Abu Suraihah, engkau tidak menyuruh kami untuk duduk kecuali ada sesuatu yang akan kau sampaikan, karena sampaikanlah gitu ya. Hudzaifah pun menjawab, seandainya Dajjal keluar pada zaman kalian, ia pasti akan dilempari batu kerikil oleh anak kecil gitu ya. Namun ketahuilah bahwa Dajjal akan muncul pada zaman yang dipenuhi oleh kemarahan antar sesama ketika lemahnya agama dan buruknya hubungan tali silaturahmi, sehingga Dajjal muncul itu dalam kondisi seperti itu ya, sehingga dapat memasuki setiap tempat dan menguasai seluruh dunia sebagaimana mudahnya seorang melipat pakaian. Nah itulah ya nanti Dajjal keberadaannya seperti itu. Kemudian memang harus berbicara sesuai dengan tingkat pemahaman masyarakat ya, bahwa khotibun nas ala qadari uqulihim, bicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar keilmuannya gitu ya. Nah jadi harus hati-hati dengan tema ini ya, bahwa saat menginformasikan tentang tanda hari kiamat harus membeberkan hadis dan pendapat terkait dengan masyarakat awam ya. Mereka baru, misalnya ada orang yang baru mengenal Islam, nah ini nalar mereka ya belum sampai, misalnya belum sampai menangkap tentang hal itu gitu. Jadi tidak semua yang diketahui itu harus diungkapkan gitu, dan tidak semua yang sahih mesti diserobos, karena tidak semua nalar orang yang mendengarnya siap memahaminya ya, atau karena tidak bisa memberikan respon yang tepat misalnya. Nah misalnya di sini Ali pernah menyampaikan bahwa sampaikan kepada masyarakat apa yang mereka pahami. Apakah kalian ingin mereka mendustakan Allah dan Rasulnya gitu ya. Jadi tentang tanda kiamat ini harus berhati-hati dalam menyampaikannya. Nah kemudian di antara kaidah-kaidahnya ya, dalam mengaitkan dalil tentang tanda kiamat dengan realitas. Jadi kaidah pertama, kita tidak dituntut untuk mengaitkan hadis tentang tanda hari kiamat dengan peristiwa yang terjadi di dunia. Terkadang sekarang ya banyak disampaikan seperti itu, bahwa ketika menyaksikan ya satu peristiwa tentang hal itu gitu ya, maka nggak usah dikait-kaitkan gitu ya, kan sekarang banyak di televisi juga, misalnya di internet disampaikan. Nah yang kedua adalah nah di sini kaidah kedua, bahwa kemunculan tanda hari kiamat tidak serta-merta mengindikasikan bahwa kiamat akan segera tiba, bahwa tanda hari kiamat itu adalah pertanda ya yang menunjukkan semakin dekatnya kiamat. Jadi tanda ini muncul sebagai isyarat bahwa hari kiamat akan tiba, baik dalam jangka waktu dekat ataupun masih lama gitu ya. Nah contohnya Rasulullah pernah bersabda bahwa diutusnya aku dan saat kedatangan hari kiamat itu seperti kedua ini. Jadi beliau memberikan isyarat ya dengan jari telunjuk dan jari tengah, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa diutusnya beliau dan meninggalnya beliau salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Jadi ketika Rasulullah diutus sebagai nabi dan beliau wafat, itu ada juga bagian dari tanda kiamat itu sudah dekat gitu ya, walaupun tanda yang lain yang terjadi setelah itu lebih dekat masanya dengan hari kiamat. Nah jadi nah di sini kaidah ketiganya ya, mengaitkan tanda hari kiamat dengan realitas adalah tindakan sangat beresiko gitu ya. Nah itu harus hati-hati. Langsung saja, apa sih asyratus sa'ah? Asyratus sa'ah itu tanda hari kiamat itu, al-asyrat itu adalah bentuk jamak ya dari kata syartun yang artinya alamah, tanda. Jadi tanda. Dengan demikian asyratus sa'ah itu adalah tanda atau indikasi hari kiamat, yaitu tanda yang mengawali kedatangan hari kiamat. As-sa'ah itu terjadi adalah waktu terjadinya hari kiamat. Jadi dalam bahasa Arab, kiamat itu dinamakan as-sa'ah karena pada hari kiamat terjadi secara tiba-tiba dan bisa mengejutkan manusia dalam sesaat, dan seluruh makhluk akan meninggal secara serentak. Nah kemudian pembagian tanda hari kiamat ya, ada sughra, ada kubra gitu ya. Kalau yang kecil itu tanda-tanda yang terjadi jauh sebelum kiamat tiba. Nah ini ya yang kiamat kecil. Kemudian tanda-tanda yang terjadi nah di sini kalau yang kubro ya, yang kubro itu
ini berjumlah 10 ya, dan belum ada satupun yang muncul. Hudzaifah menyampaikan bahwa ketika kami sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Nabi menengok kepada kami dan bertanya, apa yang sedang kalian perbincangkan? Para sahabat menjawab, kami sedang membincangkan hari kiamat. Beliau pun bersabda, hari kiamat belum akan terjadi sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda. Rasulullah menyampaikan ya 10 tanda itu diantaranya munculnya kabut ya, dukhan ya, munculnya dajjal, munculnya dabah ya, binatang melata, kemudian terbitnya matahari dari barat, kemudian turunnya Nabi Isa bin Maryam, kemudian keluarnya Ya'juj Ma'juj, kemudian bumi akan amblas di 3 tempat ya, yang satu di timur, satu di barat, dan satu di Jazirah Arab. Kemudian akan keluarnya api dari Yaman yang menggiring umat manusia menuju padang mahsyar. Itu ya, bahwa kata Rasulullah kiamat itu tidak akan terjadi sampai ada 10 tanda ini ya, yang dekat gitu ya, munculnya hari kiamat. Nah, jadi dalam hadis yang lain disebutkan juga ada ya tentang Imam Mahdi, kemunculan Imam Mahdi, kemudian ada penghancuran Ka'bah, serta diangkatnya Al-Quran dari muka bumi ini yang nanti akan disampaikan ya secara detail. Nah, kemudian tanda kecil hari kiamat itu, nah ini kalau tanda-tanda kiamat sugro ya sudah terjadi, seperti diutusnya Nabi Muhammad itu juga adalah tanda hari kiamat sebentar lagi gitu ya. Kemudian wafatnya beliau, kemudian peristiwa terbelahnya bulan, kemudian meninggalnya para sahabat Nabi, kemudian ada penaklukan Baitul Maqdis, ada kematian ya akibat penyakit yang seperti wabah kuas ya yang menyerang kambing terjadi di mana-mana. Ada kemunculan berbagai fitnah, semakin banyak satelit ya, informasi tentang Nabi tentang perang Siffin, kemudian kemunculan Khawarij, banyak orang yang mengaku sebagai Nabi, kemudian menyebarkan rasa aman dan kemakmuran, kemunculan api dari Hijaz gitu ya. Nah ini yang akan dibahas sebentar ya. Nah ini ada sekitar 100 lebih ya. Nah langsung saja yang pertama kita bahas ya dari tanda-tanda kiamat kecil dulu. Nah ini diutusnya Nabi Muhammad, bahwa Rasulullah sudah menyampaikan bahwa diutusnya beliau itu adalah salah satu indikasi atau tanda kiamat itu dekat gitu ya. Diutusnya beliau ini adalah tanda kecil kiamat sughara gitu ya, kiamat yang pertama. Sahal menyampaikan bahwa ia menyaksikan Rasulullah memberikan isyarat tadi ya dengan 2 telunjuk, jari telunjuk dan tengah. Beliau bersabda bahwa diutusnya aku dan hari kiamat itu seperti kedua jari ini. Beliau bersabda bahwa aku diutus mengawali kedatangan hari kiamat. Nah ini ya. Nah, menurut Imam Al-Qurtubi, tanda kiamat kecil sughara ini yang pertama adalah tadi diutusnya Nabi Muhammad. Karena beliau adalah nabi akhir zaman. Beliau juga diutus sebagai nabi dan tidak ada lagi nabi ya pada periode zaman di antara beliau dan hari kiamat. Karena beliau adalah nabi akhir zaman. Yang kedua adalah wafatnya Rasulullah, dan musibah wafatnya Rasulullah juga ini adalah salah satu tanda kiamat sudah dekat. Auf bin Malik menyampaikan bahwa ia menemui Nabi ketika perang Tabuk. Ketika itu Nabi sedang berada di sebuah tenda udum ya. Di sana beliau bersabda, hitunglah 6 perkara yang akan terjadi menjelang dekatnya hari kiamat. Yang pertama wafatku ya. Jadi hitung ada 6 perkara yang akan terjadi menjelang dekatnya hari kiamat. Kata Rasul, wafatku ya, penaklukan Baitul Maqdis, kematian yang akan menimpa kalian akibat penyakit yang seperti wabah kuas, melimpahnya harta sehingga ketika seorang diberi 100 dinar ia akan marah kecuali jika diberi uang beribu-ribu dinar. Kemudian bencana yang akan menyapu seluruh bangsa Arab. Kemudian ada perjanjian damai antara kalian dengan Bani Asfar, namun mereka berkhianat dan menyerang kalian di bawah 80 panji yang masing-masing panji beranggotakan 12.000 orang prajurit. Nah ini ya. Nah ini bahwa intinya wafatnya Rasulullah adalah musibah terbesar yang menimpa umat Islam. Ketika beliau wafat, Madinah ya, kota Madinah seperti gelap dan dalam pandangan para sahabat. Jadi dengan wafatnya Rasulullah, wahyu dari langit pun terhenti, dan ini adalah
awal kemunculan berbagai malapetaka dan kemurtadan sebagian besar bangsa Arab dan agama Islam. Nah, kemudian terbelahnya bulan ini juga merupakan tanda kiamat kecil ya, bahwa yaqtarobatis sa'atu wa syaqqal qamar, telah dekat ya datangnya saat itu dan bulan sudah terbelah. Wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir, dan jika mereka orang musyrik melihat suatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini mah hanya sihir yang terus menerus gitu ya. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa peristiwa ini sudah terjadi pada zaman Rasulullah sebagaimana dalam hadis mutawatir ya, bahwa para ulama sepakat bahwa terbelahnya bulan sudah terjadi pada masa Nabi, dan ini merupakan mukjizat yang nyata. Nah, ini jadi bulan itu pernah terbelah gitu ya, bahwa ini ada dokumen foto dari NASA yang memperlihatkan bahwa bekas terbelahnya bulan. Sudah ada ya bekas terbelahnya bulan. Nah, Anas bin Malik menyampaikan bahwa penduduk Mekah ya meminta kepada Rasulullah ya, ini peristiwanya. Jadi penduduk Mekah itu meminta kepada Rasulullah ya tanda kenabian. Beliau pun menunjukkan mukjizat tentang terbelahnya bulan. Nah, Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ketika kami bersama Rasulullah di Mina, bulan sudah terbelah menjadi dua ya. Satu bagian berada di balik gunung dan yang lain di depan gunung. Beliau pun bersabda kepada kami, saksikanlah gitu ya. Nah, ini jadi posisinya itu ada gunung Kuwaiki'an dan gunung Abi Kubais yang mengapit Masjidil Haram. Nah, Ibnu Abbas menyuturkan bahwa suatu ketika orang musyrik berkumpul ya untuk menentang Rasulullah. Mereka berkata kepada beliau bahwa kalau engkau memang nabi, coba belah bulan gitu ya menjadi dua. Separuh harus berada di atas gunung Abi Kubais dan separuh lagi harus berada di atas gunung Kuwaiki'an. Nah, malam itu adalah malam bulan purnama dan Rasulullah berdoa kepada Allah supaya mengabulkan ya apa yang mereka minta. Bulan pun terbelah menjadi dua ya. Satu bagian berada di atas Abi Kubais dan satu lagi berada di atas Kuwaiki'an. Rasulullah bersabda bahwa saksikanlah oleh kalian. Nah, ini ya tadi ini foto Masjidil Haram dengan latar belakang dengan gunung Kuwaiki'an. Nah, ini gunungnya. Kemudian yang keempat adalah meninggalnya para sahabat Nabi. Nah, para sahabat Rasulullah ya adalah manusia terbaik setelah beliau. Di sini dalam hadis yang diriwayatkan Abu Musa ya, bahwa Rasulullah bersabda, bintang-bintang adalah penjaga langit. Apabila bintang sudah tidak ada, maka langit akan ditimpa sesuatu yang dijanjikan untuknya. Nah, aku adalah penjaga sahabatku. Apabila aku sudah tidak ada, maka mereka pun akan ditimpa sesuatu yang sudah dijanjikan untuk mereka ya, bahwa para sahabatku adalah penjaga umat ini. Apabila mereka semua sudah tidak ada, maka umat ini akan ditimpa sesuatu yang sudah dijanjikan untuk mereka. Jadi hadis ini mengandung 2 poin ya, bahwa Nabi menyamakan kepergian para sahabat beliau dengan 2 tanda kiamat, yaitu hilangnya bintang-bintang di langit dan turunnya awan kelabu seperti wafatnya Rasul. Nah, kematian orang yang soleh terjadi secara bertahap ya, satu persatu hingga akhirnya kiamat hanya akan menimpa orang-orang yang memiliki amal buruk di dunia. Ini seperti itu ya. Kemudian penaklukan Baitul Maqdis. Nah, ini penaklukan Baitul Maqdis, bahwa ketika Rasulullah diutus ya, Baitul Maqdis berada di bawah kekuasaan orang Romawi ya, Kristen Romawi. Pada saat itu Romawi adalah sebuah negara adidaya ya, pada saat itu gitu ya. Kemudian beliau menyampaikan dalam hadis bahwa Baitul Maqdis akan direbut kembali oleh umat Islam gitu, bahwa Baitul Maqdis itu akan direbut kembali. Saat itu kan dikuasai oleh orang-orang Kristen Romawi ya. Kemudian Nabi menyampaikan bahwa Baitul Maqdis akan direbut kembali oleh umat Islam. Jadi penaklukan kembali Baitul Maqdis oleh umat Islam ini adalah salah satu tanda kiamat gitu ya. Bahwa Auf bin Malik menyampaikan Rasulullah bersabda, hitunglah 6 perkara yang akan terjadi ya menjelang dekatnya hari kiamat. Wafatku ya, wafatnya Nabi Muhammad, penaklukan Baitul Maqdis, kematian yang akan menimpa karena akibat penyakit wabah Quraisy, akan melimpah harta ya, sehingga seseorang ketika diberi hanya 100 dinar ini akan marah kecuali jika diberi 1000 dinar.
lalu bencana yang akan menyapu seluruh keluarga bangsa Arab. Kemudian perjanjian damai antara kalian dengan Bani Asfar, namun mereka berkhianat dan menyerang kalian di bawah 80 panji perang yang masing-masing panji beranggotakan 12.000 orang prajurit. Nah, di sini Baitul Maqdis ya sudah ditaklukkan 2 kali. Jadi penaklukan Baitul Maqdis yang pertama dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab ya, pada tahun ke-16 Hijriah, bahwa kekufuran disapu dari tempat suci itu dan masjid pun dibangun. Kemudian Baitul Maqdis ditaklukkan 2 kali. Penaklukan pertama terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dan penaklukan kedua adalah pada masa Daulah Al-Ayyubiyah ya, di tangan Salahuddin Al-Ayyubi, itu juga sama menaklukkan Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis ya sekarang ya berada di sana ya, jadi insya Allah akan ditaklukkan oleh umat Islam, sampai-sampai pepohonan dan bebatuan ini bisa berbicara dan berkata gitu ya, wahai muslim, wahai hamba Allah, ini di belakangku ada orang Yahudi, sini dan bunuhlah dia. Nah, jadi seperti itu nanti ya, bahwa Baitul Maqdis itu dengan izin Allah akan ditaklukkan kembali ya oleh umat Islam, sampai-sampai pepohonan dan bebatuan pun akan berbicara ya, bahwa wahai muslim, wahai hamba Allah, ini di belakangku ada orang Yahudi, sini bunuh dia gitu ya. Nah, ini letak Baitul Maqdis ya, atau Masjid Aqsa ya, berhadapan dengan Masjid Qubbah As-Sakhra. Nah, berkenaan dengan penaklukan yang terakhir ini, nanti akan dibahas beberapa pertempuran yang berhubungan dengan Baitul Maqdis serta perang umat Islam melawan bangsa Yahudi. Kemudian kematian akibat penyakit yang mirip seperti wabah kuas. Nah, jadi salah satu tanda hari kiamat itu ketika umat ya manusia mengalami kematian kelompok demi kelompok. Jadi kematian itu bukan satu-satu lagi, jadi sekelompok gitu ya, seperti kawanan domba yang mati akibat wabah. Nah, jadi salah satu tanda hari kiamat terjadi itu akan ada wabah kuas ya, yang akan mengakibatkan kematian manusia berkelompok-kelompok gitu ya, seperti domba yang mati akibat wabah. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa tanda ini sudah terjadi ya, ini pendapat saat wabah taun Amwas melanda gitu ya. Jadi ada yang pendapat yang menyatakan bahwa kematian ya manusia yang diakibatkan wabah kuas ini, ada yang berpendapat ini sudah terjadi ketika ada wabah taun Amwas ya. Taun itu adalah semacam borok, jadi ada borok atau memar yang muncul di badan yang disertai dengan panas dan sakit yang amat sangat. Penyakit ini berbahaya dan menular. Jadi Amwas adalah nama sebuah desa di Palestina, terletak di dekat Baitul Maqdis. Ini ada gambarnya ya, bahwa penderita penyakit pes atau wabah taun, pes ini yang paling banyak terjadi. Nah, Auf bin Malik menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, hitunglah 6 perkara tadi ya, yang terjadi menjelang datangnya hari kiamat. Wafatku, penaklukan Baitul Maqdis, kematian yang akan menimpa kalian akibat penyakit wabah kuas gitu ya. Dan wabah ini sudah muncul pada masa Khalifah Umar bin Khattab ya, setelah menaklukkan Baitul Maqdis pada tahun 16 Hijriah. Jadi penyakit ini menyebar pada tahun 18 Hijriah di negeri Syam dan menelan banyak korban, sampai 25.000 meninggal ya di antara umat Islam. Jadi 25.000. Nah, ini lokasi desa Amwas ya, di Al-Quds atau di Palestina. Nah, di antara para sahabat yang meninggal akibat wabah taun tadi ya, ada Mu'adz bin Jabal, ada Abu Ubaidah, ada Syarahbil bin Hasanah, ada Al-Fadl bin Al-Abbas bin Abdul Muthalib, dan sahabat lainnya radhiyallahu anhum ya, semoga Allah meridhai semuanya. Nah, jadi wabah kuas itu virus yang menyerang binatang ternak ya. Hidung hewan tersebut terjangkit virus akan mengeluarkan lendir, lalu hewan itu pun mati seketika. Rasulullah menyerupakan kematian ini dengan kuas yang menyerang kambing, sebab taun menimbulkan luka bernanah di badan yang mengakibatkan kematian bagi penderitanya. Sudah ya. Nah,
terakhir ini ya, kemunculan berbagai fitnah. Jadi karena ini adalah salah satu tanda hari kiamat yang mulai terlihat semakin nyata ya di zaman sekarang, orang pun diliputi dengan berbagai fitnah atau ujian. Fitnah pandangan yang diharamkan. Jadi sekarang sangat diuji sekali ya di kita dengan berbagai fitnah dan berbagai ujian. Karena ini juga salah satu tanda hari kiamat, ketika akan dekat maka banyak sekali fitnah. Yang pertama ada fitnah pandangan yang diharamkan ya, ada kanal-kanal televisi, foto yang tersebar luas gitu ya dari HP kita gitu ya. Barang siapa yang menghindarkan dirinya dari fitnah ini karena didorong rasa takut kepada Allah serta dilandasi prinsip untuk mengagungkannya, niscaya Allah menganugerahkan iman yang kuat kepadanya sehingga ia dapat merasakan manisnya iman di dalam hatinya gitu ya, ketika bisa menghindar dari fitnah. Kemudian fitnah harta yang haram. Yang pertama fitnah pandangan ya. Fitnah harta yang haram seperti harta yang didapat dari transaksi riba, dari suap menyuap, serta yang dihasilkan dari perdagangan ya, barang-barang haram, misalnya perdagangan minuman keras, pakaian yang tidak menutup aurat dan yang lainnya. Nah, orang yang memakan harta haram tidak akan Allah kabulkan doanya, bahkan mendapatkan ancaman berupa siksa. Yang pertama adalah fitnah pakaian yang diharamkan. Yang pertama. Yang selanjutnya yang ketiga ya, fitnah pakaian yang diharamkan baik yang dikenakan oleh pria ataupun perempuan. Kemudian banyak manusia yang terjerumus ke dalam berbagai fitnah sehingga orang yang bertakwa dan bersih menjadi asing di tengah-tengah mereka. Nah, jadi kata fitnah dalam bahasa Arab itu artinya cobaan, malapetaka. Nah, dan kata ini dipergunakan untuk menyebutkan semua hal yang tidak disenangi. Rasulullah menyampaikan tentang kemunculan berbagai macam fitnah besar yang akan membingungkan ya umat Islam, sehingga tiap satu kali fitnah muncul ia akan berkata, inilah saat kebinasaanku. Lalu fitnah itu berlalu dan muncul lagi fitnah yang lain. Nah, ini ya, jadi memegang teguh agama itu seperti memegang bara api ya di zaman yang penuh fitnah. Abu Hurairah menyampaikan bahwa segeralah beramal sebelum fitnah yang menyerupai potongan-potongan malam yang gelap gulita bertubi-tubi. Sehingga seseorang beriman pada pagi hari ya, ada yang berpagi hari kemudian berubah menjadi kufur di sore hari, atau ia beriman di sore hari dan paginya berubah menjadi kafir, menjual agamanya dengan dunia. Nah, jadi hadis ini berisi anjuran untuk segera melakukan amal soleh ya sebelum uzur menghalang dan sebelum fitnah yang lain bermunculan bertubi-tubi seperti potongan-potongan kegelapan malam yang pekat tanpa cahaya bulan. Nah, Rasulullah menggambarkan dahsyatnya rentetan fitnah dengan perubahan iman seseorang ya. Jadi sore masih beriman tetapi paginya sudah kafir gitu. Saking dahsyatnya fitnah di akhir zaman. Dan sebaliknya gitu ya, sore masih beriman, pagi sudah kufur. Hanya dalam satu hari fitnah-fitnah itu bisa membuat seseorang berubah dengan sedemikian cepat gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin baru 7 ya tanda hari kiamat yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan dengan mengetahui min asyratis sa'ah lebih kita ketaatan kita lebih berlipat gitu ya. Kemudian kita betul-betul mempersiapkan diri sebelum datang zaman yang penuh fitnah ya, melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin hanya itu saja untuk tazkirah hari ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bunda ya, barangkali tadi panggil-panggil saya lagi di belakang, lagi di jamban. Ya, silahkan ditutup, Bun. Bunda Nurnya nggak ada ya. Bunda Nunung boleh menutup atau Bunda Zuro? Terima kasih Bunda Dr. Penti yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dari apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Dr. Penti. Baik ibu-ibu yang salihah, kita tutup kajian hari ini dengan membaca istighfar 3 kali dan dilanjutkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Nuhun. Bun Penti. Sami Bu Ai. Hmm. Assalamualaikum. Mereka Assalamualaikum. sekolah, masih sekolah. Nuhun ya, nuhun Bu. Mangga Bun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.